Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amir Arjuna Putra dengan NIM 24093008110029 dari kelas 243B Prodi Manajemen asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di video kali ini saya mau membahas tentang analisis rancangan dan bangun pekerjaan. Mungkin kedengarannya agak rumit, tapi sebenarnya topik ini penting banget, terutama kalau kita nanti kerja di perusahaan atau organisasi. Intinya, ini tentang bagaimana cara menyusun dan mengatur pekerjaan supaya hasilnya bisa maksimal dan orang yang kerjakan juga nyaman. Nah, pembahasan yang pertama itu teman-teman, ada apa itu rancangan dan bangun pekerjaan. Kalau dijelaskan secara gampang, rancangan dan bangun pekerjaan itu proses buat menyusun pekerjaan biar jelas apa yang harus dikerjakan, siapa yang ngerjain, dan gimana caranya. Tujuannya itu supaya kerjaan bisa berjalan lancar, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kemampuan orang yang ngerjain. Bayangin aja teman-teman, kayak kita mau bangun rumah, sebelum mulai kita butuh gambar rancangan dulu, biar tahu bentuknya kayak gimana, bahan apa yang dipakai, dan siapa yang ngerjain bagian apa. Nah, konsepnya mirip seperti itu teman-teman, mirip di dunia kerja. Pembahasan yang kedua itu teman-teman, ada tujuan analisis dan rancangan pekerjaan. Tujuan dari analisis dan rancangan pekerjaan itu banyak, tapi secara umum ada beberapa hal penting teman-teman. Yang pertama itu tahu apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan, mulai dari tanggung jawab, alat kerja, sampai kemampuan yang harus dimiliki. Yang kedua itu membagi tugas biar jelas, jadi tidak ada yang saling tumpang tindih teman-teman. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja, jadi waktu dan tenaga tidak kebuang percuma. Yang keempat itu bikin karyawan lebih semangat, karena kerjaan disesuaikan sama kemampuan dan minatnya. Yang kelima itu membantu HR dan bagian SDM, misalnya buat rekrutmen, pelatihan, atau penilaian kerja teman-teman. Nah, adapun di sini pembahasan ketiga teman-teman tentang langkah-langkah analisis, rancangan, dan bangun pekerjaan. Biasanya ada beberapa tahap yang dilakukan teman-teman, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi pekerjaan, misalnya lewat wawancara atau amati langsung gimana kerjaan itu dilakukan sehari-hari. Yang kedua itu menganalisis tugas dan tanggung jawab. Di sini ditentukan apa saja pekerjaan utamanya teman-teman dan kegiatan pendukungnya. Ya, ketiga, nentuin kualifikasi pekerjaan. Contohnya itu teman-teman, buat orang yang punya pengalaman atau kemampuan tertentu. Yang keempat, bikin deskripsi pekerjaan. Isinya tentang nama jabatan, tugas utama, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Adapun pembahasan yang kelima teman-teman, yaitu evaluasi dan perbaikan. Nah, kalau ternyata kerjaannya kurang efektif atau terlalu berat, bisa diatur ulang biar lebih seimbang dan tidak bikin stres. Yang keempat itu hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pekerjaan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu pembagian tugas, seberapa detail kerjaan dibagi biar tidak tumpang tindih. Yang kedua itu rotasi kerja, sesekali karyawan bisa dipindahkan ke bagian lain supaya tidak bosan. Yang ketiga itu teman-teman, penambahan variasi kerja biar kerjaan terasa lebih menantang. Yang keempat, penambahan tanggung jawab biar karyawan merasa dipercaya dan termotivasi. Yang kelima itu teman-teman, lingkungan kerja, suasana kerja yang nyaman dan aman juga berpengaruh banget. Nah, di sini ada manfaatnya teman-teman. Kalau rancangan dan analisis pekerjaan dilakukan dengan baik, manfaatnya banyak banget, antara lain pekerjaan jadi lebih terarah dan efisien. Karyawan tahu dengan jelas apa tugasnya. Produktivitas meningkat karena kerjaan lebih teratur. Karyawan juga lebih semangat karena merasa dihargai. Manajemen lebih mudah mengatur struktur organisasi. Di sini ada contoh sederhananya. Misalnya, di restoran cepat saji. Kalau tidak ada rancangan kerja yang jelas, bisa aja semua orang berebut di bagian dapur atau malah tidak ada yang jaga kasir. Tapi kalau
udah dirancang dengan baik. Ada yang khusus bagian masak, bagian kasir, dan bagian bersih-bersih. Hasilnya kerja jadi lebih cepat, pelanggan puas, dan semuanya bisa fokus pada bagian masing-masing. Nah, sebagai kesimpulan dari materi kali ini teman-teman, jadi intinya itu analisis rancangan dan bangun pekerjaan itu penting banget buat ngebentuk sistem kerja yang rapi, efisien, dan sesuai kemampuan tiap orang. Kalau perencanaannya bagus, kinerja juga jadi lebih baik, dan suasana kerja jadi lebih enak. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan dari saya tentang analisis rancangan dan bangun pekerjaan. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham bagaimana pentingnya ngerancang pekerjaan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan membahas materi selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.